Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah pengajian rahmat lil alamin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama, sebagai upaya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengupgrade keilmuan kita. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah pengajian rahmatan lil alamin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji sebuah topik yang perlu kita ilmui sebelum kita nanti merayakan Idul Adha dan juga melakukan penyembelihan korban. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mengangkat topik yaitu tentang fikih korban tarjih Muhammadiyah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat pada kesempatan yang mulia ini? Yang pertama, kalau kita lihat hasil hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu paham hisab yang ada di Muhammadiyah, bahwasanya tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah itu insyaallah jatuh pada hari Senin Legi, tanggalnya 19 Juni 2023. Dan ketika itu menurut hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketinggian hilal itu cuma plus 1 derajat lebih 25 detik, lebih 25 detik, sehingga potensi kita merayakan Idul Adha itu berbeda. Nah, ketika berbeda, tentu harus kita sikapi secara hikmah, dan juga kita harus senantiasa menjaga ukhuwah, saling menghormati, meskipun juga nanti akan memunculkan beberapa persoalan. Misalnya kalau jenengan korbannya syirkah gitu, ternyata Idul Adhanya berbeda, atau bisa jadi jenengan lebih duluan. Nah, itu bagaimana gitu? Nah, itu kan permasalahan-permasalahan yang penting untuk kita ilmui dan kita kaji. Kemudian Yaumu Arafah atau 9 Dzulhijjah itu jatuh hari Selasa Wage tanggal 27 Juni 2023. Idul Adhanya atau Yaumun Nahri itu jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni. Nah, karena tadi ketinggian hilal cuma plus 1 derajat lebih 25 detik, kalau
pemerintah sekarang menggunakan kriteria MABIMS, harus berapa derajat Pak Tuh? 3 derajat tadi, sehingga potensi Lebaran Idul Adha berbeda sangat mungkin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika kita bicara tentang Idul Adha, itu sebuah hari raya yang dihubungkan pada penyembelihan korban. Dan ketika kita bicara tentang korban, sebenarnya korban itu memiliki historitas atau memiliki kesejarahan yang cukup klasik, sehingga korban itu disebut syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Mulai manusia pertama siapa Pak Tobu? Nabi Adam. Bukan menurut ilmuwan barat. Ada seorang ilmuwan barat yang bernama siapa? Charles Darwin. Dia menulis sebuah buku, bukunya cukup terkenal, judulnya The Origin of Species, bicara tentang asal mula manusia, dan melahirkan sebuah teori yang cukup terkenal, disebut apa? The Theory of Evolution, teori evolusi, bahwasanya manusia itu hasil evolusi kera. Tapi dalam perspektif Islam, manusia pertama siapa? Adam. Adam itu memiliki 2 anak. Yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Dan anaknya Adam ini sudah diperintahkan untuk berkorban. Ketika Al-Quran menarasikan atau menceritakan cerita korban 2 anaknya Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qaraba qurbanan." Ketika keduanya melakukan korban, fatuqabbila min ahadima. Yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu lagi tidak diterima. Yang diterima korbannya siapa Pak Tobu? Korbannya Habil. Habil itu profesinya apa? Sahibu ghanamin, seorang pengembala domba, atau seorang apa? Peternak. Yang Qabil itu sahibu zar'in, pemilik pertanian, atau seorang apa? Petani. Tapi masalahnya Qabil itu memilih dari kambingnya yang terbaik, atau the first atau the best. Tapi yang Qabil, seorang petani, itu mengorbankan hasil buminya yang terjelek. Dan tentu urusan korban itu tentu yang diterima apa? Ketika korban itu didasari pada apa? Ketakwaan. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kemudian ayat ini ditutup Pak, menunjukkan korban yang diterima itu hanya didasari pada keikhlasan dan ketakwaan. Makanya ayat ini ditutup apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima korbannya dari orang-orang yang bertakwa. Dari Nabi Adam, maka syariat korban ini dijaga dan juga dilestarikan oleh seorang nabi yang disebut Khalilullah, atau kekasih Allah. Dalam tradisi perbandingan agama atau disiplin ilmu perbandingan agama, atau yang disebut the comparative of religions atau muqaranatul adyan dalam bahasa Arab, Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena agama yang diistilahkan dengan al-adyan as-samawiyah, agama-agama langit, yang disebut dalam tradisi barat sebagai the Abrahamic faith, keyakinan-keyakinan Ibrahim ada 3. Yang pertama Judaism, Yahudi. Yang kedua Christianity, Kristen. Yang ketiga apa? Islam. 3 agama ini semuanya merujuk pada sosok apa? Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu Pak memiliki 2 anak. Yang tertua anaknya siapa namanya? Namanya siapa Pak? Ismail. Yang muda siapa? Ishak. Ismail, dari sisilah Ismail ini lahirlah Nabi Muhammad. Dari Ishak
Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Yang paling taman siapa, Bu? Siapa, Bu, yang paling taman? Siapa? Namanya anaknya Yakub yang 12 yang paling taman siapa, Bu? Kok nggak tahu ibunya? Apa, Bu? Siapa, Bu? Yusuf. Yusuf taman nggak, Bu? Taman. Taman mana, Bu, sama bapaknya? Taman mana, Bu? Iya, Bu. Connect atau enggak, Bu? Connect ya? Ah, itu. Taman mana, Bu? Nabi Yusuf sama bapaknya? Enggak mau jawab, Pak. Atau mungkin enggak mau diduakan, Pak, ibu-ibunya ya. Nah, itu. Ishak anaknya Yakub. Yakub punya 12 anak. 12 anak itu yang nanti menjadi apa? Suku Bani Israel. Lahirlah banyak nabi yang disebut apa? Anbiya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Contohnya siapa? Musa, Isa, siapa lagi? Daud, Sulaiman, dan seterusnya. Sehingga 3 agama itu semuanya merujuk pada sosok siapa? Ibrahim. Tapi yang menjadi topik kita, Pak Taufu, Ibrahim itu suatu saat mimpi disuruh menyembelih anaknya. Al-Quran menceritakan bagaimana dialog Nabi Ibrahim kepada anaknya. Al-Quran menceritakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya bermimpi, anni adbahuk, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fangdur madza taro, bagaimana pandanganmu? Di sini dalam bahasa Al-Quran cuma dikatakan ya bunayya, wahai anakku. Al-Quran tidak menjelaskan siapa namanya. Padahal Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang pertama siapa? Ismail, yang kedua Ishak. Al-Quran tidak menjelaskan namanya. Al-Quran hanya menjelaskan terjadinya dialog antara Ibrahim dan anaknya. Bahasanya cuma ya bunayya, wahai anakku. Sehingga Pak, di dalam Taurat itu kitabnya orang siapa? Orang Yahudi. Itu disebutkan dalam Sifru Takwin, kitab Kejadian atau the Book of Genesis. Dijelaskan yang disembelih atau yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu Ishak. Itu apa? Ishak. Tapi kenapa kok dalam Islam kita pahami sebagai Ismail, Pak? Dalam keterangan Taurat, ketika Ibrahim mau menyembelih Ishak itu disebut Ishak itu anak satu-satunya Nabi Ibrahim. Padahal Ismail sama Ishak lebih tua mana, Pak? Lebih tua Ismail. Waktu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya, ketika itu hanya baru memiliki 1 anak. Berarti potensi anak tertua atau anak termuda, Pak? Anak tertua. Oleh sebab itu dalam pandangan ulama Islam yang dikorbankan itu Ismail. Meskipun Taurat menyebut siapa? Ishak. Dan tadi, Pak, ketika Al-Quran menarasikan cerita bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbah, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini mendapatkan perintah di dalam mimpi supaya saya menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pandanganmu? Nabi Ibrahim, Pak, mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya melalui apa? Mimpi. Dilakukan atau enggak, Pak? Dilakukan. Kalau jenengan misalnya, Pak, mendapatkan perintah supaya menyembelih anaknya jenengan melalui mimpi, jenengan lakukan atau enggak, Pak? Lakukan atau enggak, Pak? Suruh belih anaknya jenengan tapi lewat mimpi, Pak. Jenengan lambai napa mboten? Lah kenging napa, Pak? Kok mboten jenengan lambai? Nabi Ibrahim angsal perintah saking Allah supados napa? Belih anake melalui napa? Mimpi. Dan jenengan diperintah supados jenengan belih anake lewat mimpi. Podo-podo mimpine kok enggak jenengan lakukan, Pak? Karena
kualitas mimpinya beda ya Pak. Kalau Nabi Ibrahim itu mimpinya wahyu, karena apa? Ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi itu wahyun. Tapi kalau mimpine jenengan Pak, dikengken beleh anake, niku wahyu napa mboten Pak? Nggih wahyu Pak ya, tapi minas syaiton, wahyu saking setan, mboten saking Gusti Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim tadi bercerita kepada anaknya, maka Ismail meresponnya, abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, maka lakukanlah apa yang diperintah. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Nah, setelah Nabi Ibrahim ingin merealisasikan mimpinya Pak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadzainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail dengan penyembelian yang besar, yaitu seekor kibas. Oleh sebab itu korban itu lebih baik kambing atau sapi Pak? Sapi atau kambing Pak? Jenengan mazhabnya sapi atau kambing? Hah? Nah, bagi yang mazhabnya kambing Pak, di antara alasannya apa? Korban anaknya Adam yang dilakukan siapa? Habil, itu korbannya apa? Kambing kibas. Ketika Ibrahim mau menyembelih Ismail, kemudian sama Allah diganti apa? Kambing kibas. Lalu korban itu lebih baik kambing atau lebih baik sapi Pak? Nah, kalau perspektif ini kambing Pak. Tapi kalau perspektif karena korban itu ibadah sosial, berarti semakin dagingnya banyak semakin baik, ya berarti korban lebih baik apa Pak? Sapi. Sebagaimana juga hadis yang cerita tentang apa? Keutamaan orang mendatangi sholat Jumat pagi-pagi Pak. Hadisnya bagaimana Pak? Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi janabah, thumma roha, kemudian dia berangkat ke masjid, faka'annama qoroba badanatan, seakan-akan dia korban unta. Kemudian hadis tersebut, barang siapa yang mendatangi di waktu yang kedua, faka'annama qoroba bakorotan, sebagaimana dia korban sapi. Siapa yang mendatangi masjid di waktu yang ketiga, faka'an nama qoroba kabsan akrona, dia seakan-akan korban apa? Kambing kibas yang punya apa Pak? Punya tanduk. Berarti Nabi menjelaskan keutamaan Pak. Yang paling pagi dapat apa? Unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Berarti lebih baik mana Pak? Sapi sama kambing? Lebih baik sapi Pak kalau di sini. Oleh sebab itu korban yang lebih baik yang mana? Sapi atau kambing? Dua-duanya punya dalil Pak. Dan sehingga kalau kita lihat di pandangan tarjih Pak, antara kambing dan sapi itu dikatakan apa? Tidak ada nas, tidak ada teks yang menjelaskan secara eksplisit mana yang lebih utama. Sehingga tergantung jenengan Pak. Kalau misalnya di satu desa, di sana banyak orang yang tua Pak, sudah kena apa? Hipertensi, apa Pak? Darah tinggi. Katanya makan daging kambing itu menyebabkan hipertensi Pak. Betul atau enggak itu? Atau cuma mitos Pak? Nah, terlepas dari itu Pak, biasanya kalau orang tua itu nggak suka makan daging kambing. Sehingga yang semacam itu boleh jenengan apa? Kaji, lihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih muda, sehat-sehat, ya berarti jenengan korban sapi nggak apa-apa, lebih baik. Tapi kalau misalnya apa? Masih muda, sehat-sehat, suka daging apa? Kambing, ya itu tergantung Pak. Tapi yang jelas tidak ada apa? Dalil yang secara khusus yang menjelaskan keutamaan antara baik korban kambing atau korban sapi. Intinya semuanya apa Pak? Baik, tidak usah diperdebatkan antara mazhab sapi dengan mazhab kambing itu. Nggak usah diperdebatkan ya Pak. Atau panitia sentimen Pak, hanya menerima korban
sapi. Kalau kurban kambing sudah sembelih sendiri, kita nggak butuh, nggak boleh semacam itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah sekarang kalau kita bicara korban, apa yang disebut korban? Korban itu dari kata bahasa qaruba yaqrubu kurbanan, artinya apa? Dekat. Maksudnya apa? Orang yang berkorban itu mendekatkan diri dengan menyembelih hewan korban. Kemudian korban itu juga bisa disebut udhiyah. Disebut apa Pak? Udhiyah dari kata apa? Duha. Kenapa disebut udhiyah Pak? Karena waktu pertama kali kita menyembelih korban itu di waktu apa Pak? Duha. Kan tanggal 10 Dzulhijjah pada saat apa waktu? Duha. Atau umumnya orang menyembelih korban itu ya di waktu duha, meskipun kalau tanggal berapa Pak? 10 Yaumun Nahri atau Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 kan masih boleh. Tapi umumnya kita menyembelih korban itu di waktu duha, meskipun setelah duhur ya boleh, setelah asar ya boleh. Malam boleh atau enggak Pak? Boleh, selama menyembelihnya apa? Sesuai sasaran. Nggak boleh keliru Pak, karena malam-malam nggak ada lampu, yang disembelih bukan lehernya tapi apa Pak? Kakinya, itu jadi masalah ya. Dan sehingga tadi disebut udhiyah karena dihubungkan dengan waktu duha. Makanya idnya itu apa? Idul Adha. Bisa juga disebut idul kurban, tapi lebih populer apa? Idul Adha. Bisa juga disebut an-nahr karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kemudian Pak, korban secara syar'an itu menyembelih hewan. Hewannya apa? Syaratnya harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang terdiri dari 3 Pak. Yang pertama al-ibil, unta. Yang kedua apa? Al-baqar, sapi. Bagaimana kalau kerbau Pak? Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena jenis sapi. Yang ketiga al-ghanam, kambing. Kambing itu ada 2 ya, kambing biri-biri atau domba. Yang satu apa? Kambing Jawa atau kambing kacang. Kalau gibas masuk apa Pak? Masuk domba Pak. Nah itu. Dan bagaimana kalau korban kuda Pak? Boleh atau enggak? Halal atau enggak Pak kuda? Halal, tapi boleh buat korban Pak? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Bagaimana kalau korban rusa Pak? Wong Jawa nyebutnya kidang. Angsal apa mboten? Halal atau haram Pak? Halal Pak, tapi tetap mboten angsal. Kenging napa? Soalnya mboten termasuk bahimatul an'am sing kedah di napa Pak? Ditokno zakati. Soalnya nak sapi niku Pak, nak wis 30 ekor mulai masuk nisab. Kalau kambing berapa Pak? 40. Tapi kalau kuda itu tidak ada dalil yang menjelaskan kewajiban zakat Pak. Tapi kalau orang punya kuda Pak, kudanya sudah senilai 85 gram emas murni, itu kewajiban zakat. Tapi zakatnya apa? Zakat tijarah, bukan zakatul hayawan, bukan zakat hewan. Berarti kesimpulan kita Pak, korban itu harus 3 jenis itu: unta, sapi, dan kambing. Disembelih pada Yaumun Nahri tanggal 10 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Kenapa kok disebut Ayyamut Tasyrik Pak? Hari-hari tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarkun. Syarkun itu apa? Timur. Karena dulu orang berkorban itu kan dagingnya banyak Pak. Kalau dagingnya banyak, bagaimana cara ngawetkan? Dulu belum ada kulkas Pak, belum ada freezer. Diapakan Pak? Didendeng atau dijemur. Kalau orang menjemur daging itu, pertama kali yang dilihat arah mana Pak? Timur atau barat? Timur. Jenengan punya pengalaman jemur daging Pak?
Nggak punya. Yang punya pengalaman apa Pak? Jemur padi atau gabah Pak, mepe gabah. Nak jenengan mepe gabah sing ditingali arah pundi Pak? Timur. Lah itulah kenapa disebut hari tasyrik. Dan korban itu harus diniatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita korban itu bentuk realisasi rasa syukur. Dalam 1 tahun Pak, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Kalau kita korban, misalnya tadi panitia ngumumkan 1 sapi berapa Pak tadi? 3 juta. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jenengan dalam 1 tahun dikurangi 3 juta, itu berapa persen Pak? Jawabannya macam-macam Pak, tergantung apa penghasilan jenengan. Tapi intinya itu apa? Sangat kecil dibanding apa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga orang yang berkorban itu apa Pak? Merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah sepanjang apa? Sepanjang tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah kemudian kalau kita bicara tentang hukum korban, korban itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah Pak? Dalam pandangan jumhur ulama itu hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun dalam pandangan Imam Abu Hanifah hukumnya apa? Wajib. Kenapa Imam Abu Hanifah berpandangan korban itu wajib Pak? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun", siapa yang memiliki kelapangan rizki, walam yudhahi, dia tidak mau korban, fala yaqrabanna, janganlah ia sekali-kali mendekati musallana, tempat sholat kami Pak. Berarti seolah-olah korban itu wajib. Makanya Nabi bilang fala yaqrabanna apa? Musallana, janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Berarti korban itu Pak, ini musola itu apa? Tempat sholat atau tanah lapang, karena Nabi setiap Id itu sholatnya di Masjid Nabawi atau di musola Pak. Tapi musola bukan musola kayak jenengan itu ya. Musola itu maksudnya tanah lapang. Di musola Pak. Nah, berarti korban itu dianjurkan di tempat publik. Kenapa kok di tempat publik Pak? Karena korban itu syiar atau dimensinya sosial. Tapi hadis ini Pak, dalam pandangan ahli hadis selain Imam Hakim itu hadisnya mauquf. Maksudnya nggak sampai pada Rasulullah, hanya sampai pada siapa? Abu Hurairah. Sehingga Imam Abu Hanifah dari hadis itu memahami hukum korban itu wajib. Tapi bagi jumhur ulama Pak, korban itu sunnah, termasuk Muhammadiyah berpandangan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Karena dalam hadis Ummu Salamah Pak, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah", kalau engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhiya", dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adfari", suruh nahan, enggak potong rambut, enggak potong apa? Kuku. Di hadis ini Pak, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seorang di antara kamu ingin berkorban. Berarti wajib atau sunnah Pak? Sesuatu itu kalau digantungkan pada kehendak Pak, wajib atau sunnah? Sunnah, karena kalau wajib itu jenengan punya kehendak atau tidak, tetap harus dilakukan. Menunjukkan sunnah. Maka dari hadis Ummu Salamah ini bisa kita pahami Pak, kalau korban itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, ini penting saya bahas ya, meskipun waktu kita cukup pendek. Tadi suruh nggak potong rambut, nggak potong apa? Kuku. Itu kembali pada mudhahi, orang yang berkorban atau hewan yang dikorbankan Pak? Kembali kemana itu? Yang nggak boleh dipotong rambutnya dan kukunya itu hewan yang dikorbankan atau orang yang berkorban?
Nah, kalau di Muhammadiyah ada dua pandangan, Pak. Ada yang bilang kembali ke mudhohi, orang yang berkorban. Ada juga yang bilang kembali pada apa? Hewan yang dikorbankan. Tapi kalau kita lihat, Pak, di dalam hadisnya, Pak, di riwayat yang lain, karena hadis itu nggak bisa kita pahami satu hadis kemudian kita simpulkan. Di riwayat Ummu Salamah yang lain, Pak, bunyinya itu fala ta'khudanna min sya'rika. Janganlah sekali-kali kamu mengambil min sya'rika. Ka itu nomor mukhatab, Pak. Orang yang diajak bicara. Rasulullah bicara pada orang atau hewan, Pak? Min sya'rika itu ya tentu orang yang berkorban. Berarti rambut orang yang berkorban. Wala min atfarika, pakai dhamir kaf lagi, Pak. Tidak mungkin Rasulullah bicara pada hewan kemudian pakai dhamir apa? Kaf, menunjukkan kamu orang yang diajak bicara. Dilanjutkan hatta tadbah, sehingga engkau menyembelih. Yang menyembelih itu sahibul korban atau korban menyembelih korban yang lainnya, Pak? Ya sahibul korban, Pak. Masa hewan menyembelih yang lainnya? Siapa yang disembelih? Atau apa yang disembelih? Udhiyataka, hewan korban engkau. Masa hewan korban menyembelih hewan korban yang lain? Enggak mungkin, Pak. Dalil yang kedua, Pak, ini riwayat Sa'id ibn Musayyab. Ketika hadis tentang larangan potong rambut, potong kuku itu diceritakan kepada Ikrimah, Pak. Ikrimah merespon, Allah ya'tazilan nisa'a wa tib. Betul, orang yang korban itu enggak boleh potong rambut, potong kuku, tapi tidak usah menjauhi istri. Artinya masih boleh mengumpuli istri. Kalau hewan punya istri, Pak, bahasa Arabnya nisa, Pak. Kalau jenengan ngomong hewan betina itu nisa, oh gadis-gadis dan wanita Arab pasti protes, Pak. Itu sangat marah. Namanya nisa itu orang wanita. Makanya ada surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu wanita atau kambing atau sapi betina, Pak? Hah? Nah, An-Nisa itu loh, wanita, nggak bisa dipahami itu. Misalnya apa, kambing betina atau sapi betina. Watib, dia nggak usah apa, menghindari wangi-wangian. Artinya tetap boleh pakai wangi-wangian. Kalau kambing masa pakai wangi-wangian, Pak? Kan nggak mungkin. Bisa dipahami ya. Nah, sehingga dari kajian kita, Pak, yang tidak boleh dimotong rambut dan kuku itu sahibul korban, bukan hewan yang dikorbankan. Meskipun banyak yang menyampaikan, kenapa kok hewan yang dikorbankan? Karena kalau domba itu, Pak, diambil bulunya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nanti dia akan stres. Kalau stres Pak? Mengurangi kualitas dagingnya. Itu kan rasionalitas, Pak. Tapi sebelum pada kesimpulan rasionalitas itu kan harus dalilnya betul dulu. Dan dalilnya salah, meskipun sangat rasionalitas kan nanti tetap tidak berdasarkan apa, Pak? Dalil. Maksudnya dalil Quran dan sunnahnya, pemahamannya betul, baru dicari rasionalitasnya gitu. Nah, itu. Dan sehingga kalau jenengan, Pak, entah nanti mau korban tanggal 1 Dzulhijjah, jatuh tanggal berapa, Pak? 19 Juni, harinya apa, Pak? Senin Legi. Itu sebelumnya jenengan potong rambut dulu, potong kuku dulu, sehingga nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sudah tidak usah potong rambut, potong kuku sampai jenengan berkorban. Terus kalau jenengan tanya hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya yang pertama kamalul maghfirah, totalitas ampunan. Maksudnya jenengan itu berkorban itu kan ada dimensi spiritualitas atau dimensi purifikasi, Pak. Nah, kalau rambut dan kuku jenengan potong, itu berarti ada bagian tubuh jenengan yang tidak terbebas dari api neraka. Yang kedua, Pak, orang yang berkorban
itu diserupakan orang yang lagi ihram, Pak, atau disebut apa? Muhrim. Bagi saudara atau umat Islam yang memiliki kelapangan rezeki dan kesehatan, Pak, bisa melakukan ibadah haji. Mereka melakukan apa, Pak? Ihram, muhrim. Ketika orang ihram tidak boleh apa, Pak? Pakai wangi-wangian, potong rambut, potong kuku. Laki-laki apa, Pak? Nggak boleh pakai tutup kepala. Ibu-ibu nggak boleh apa, Bu? Nutupi wajah. Jenengan cadaran waktu ihram nggak boleh, Bu, ya. Terus menutupi apa? Telapak tangan dan larangan-larangan yang lain, Pak. Banyak itu larangan apa? Ihram. Nah, ibadah dalam Islam, Pak, itu selalu ada koneksitas, hubungan. Jenengan yang di rumah dengan saudara kita yang melakukan haji yang lagi ihram, Pak, itu dihubungkan. Hubungannya apa? Jenengan yang mau korban nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, tapi tetap boleh pakai wangi-wangian, tidak usah apa, Pak, menjauhi istri. Maksudnya istrinya masih boleh dikumpuli, Pak, sehingga tadi keserupaannya tidak totalitas, hanya di sebagian larangan. Itu hikmahnya, Pak. Kenapa kalau jenengan berkorban itu seolah-olah, Pak, ada hubungannya dengan jamaah haji yang lagi ihram. Itu hikmahnya, ya. Kemudian berikutnya, Pak, ini yang penting untuk kita kaji tentang kepanitiaan korban, karena saya jam 5 harus selesai, Pak. Kepanitiaan korban, Pak, yang pertama tata cara menyembelih korban. Ya tentu menyembelih hewan korban itu, Pak, yang penting pakai alam tajam. Kalau di konteks modern nggak ada masalah, Pak. Sekarang pisau sudah sangat tajam, Pak. Yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih itu gigi, kuku, dan tulang. Tapi ini dulu, di zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang insya Allah kita tidak ada masalah, ya. Nggak ada orang nyembelih pakai gigi, kuku, atau tulang. Kenapa nggak boleh, Pak? Nabi menjelaskan, Pak, ammasinu fa'admun. Adapun gigi itu tulang, berarti gigi dan tulang nggak boleh dibuat menyembelih. Wa amma dzufur, adapun kuku, famudal Habasyah, itu pesonya orang Habasyah, Pak, Ethiopia. Karena dalam Islam, Pak, semua ibadah itu tidak boleh menyerupai ibadahnya selain umat Islam, Pak. Misalnya, Pak, jenengan kenapa nggak boleh melakukan sholat pada saat apa? Terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Kenapa, Pak? Karena waktu itu disakralkan oleh penyembah matahari, ya kan? Demikian juga, Pak, kenapa jenengan nggak boleh sholat menutupi mulut, Pak? Rasulullah melarang ayyughatiya arrajulu fahu bis shalah. Rasulullah melarang seseorang itu menutup mulutnya pada waktu sholat. Tapi jenengan nggak usah tanyakan, Pak, bagaimana kalau pandemi itu ad-daruratu tubihul apa, Pak? Madurat, keadaan terpaksa. Tapi hukum asalnya orang sholat pakai masker nggak boleh. Kenapa, Pak? Karena menyerupai ibadahnya orang Majusi, Pak. Agama yang ada di Persia, mereka menyembah api. Itu. Contoh lain, Pak. Contoh lain. Itu. Dalam ibadah kita juga tidak boleh menyerupai gaya hewan, Pak. Gaya apa? Hewan. Misalnya hadis yang berbicara kalau kita sujud itu lutut dulu atau tangannya dulu, Pak? Nah, itu perdebatan, Pak. Yang jelas Rasulullah apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu kalau mau sujud janganlah dia menderum itu jerum, Bu. Kayak jerumnya unta. Lah jerumnya unta itu tangan dulu atau lutut dulu, Pak? Nah, unta punya tangan juga, Pak. Itu. Sehingga perdebatan di kalangan para ulama. Meskipun yang dikuatkan oleh tarjih, Pak, tarjih Muhammadiyah tidak menyerupai unta itu kita pakai lutut
dulu. Tapi kalau jenengan sudah kena asam urat atau asam aurat Pak? Asam urat Pak ya. Itu nggak apa-apa, jenengan tangan dulu kan sudah sepuh. Nanti kalau dipaksa lutut Pak, bisa juga apa Pak? Sholat terus jatuh atau geblak Pak, bahaya nanti. Tapi kalau masih normal ya lutut dulu supaya Pak tidak sama dengan gaya unta. Nah sehingga tadi Rasulullah melarang seseorang menyembelih dengan apa? Kuku, karena kuku itu pisaunya orang Ethiopia. Kemudian ketika kita merobohkan hewan korban Pak, itu hewannya dihadapkan ke kiblat Pak. Berarti kalau kita dihadapkan ke barat. Posisi leher Pak itu di selatan atau di utara? Selatan atau di utara Pak? Nah itu nggak ada teks secara jelas Pak. Tapi kalau di masyarakat di selatan. Kenapa di selatan Pak? Karena leher yang kanan berada di sebelah atas Pak. Menyembelih itu kan baik toh. Berarti sesuatu yang baik didahulukan yang kanan, sehingga posisi leher di selatan. Itu menurut mazhab Syafi'i semacam itu Pak. Meskipun tidak ditemukan dalil secara apa? Spesifik, yang jelas hewan korban itu disunahkan apa? Menghadap kiblat. Ketika Rasulullah menghadapkan hewan korbannya ke arah kiblat Pak, yang dibaca Rasulullah apa? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh sampai wa ana minal muslimin. Terus Rasulullah berdoa, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi, terus bismillah wallahu akbar. Sehingga kalau jenengan mau ngerobohkan hewan itu doa ini wajahtunya dibaca Pak, kayak doa iftitah. Tapi kalau doa iftitah itu nggak ada ininya, langsung apa? Wajahtu, sebagaimana rawahu Muslim an Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau ketika kita merobohkan hewan atau menghadapkan hewan ke kiblat, ada ininya, ini wajjahtu. Terus doanya boleh sebelumnya atau bismillah wallahu akbar baru doa Allahumma taqabbal min siapa, atau doanya dulu baru bismillah wallahu akbar. Meskipun yang mudah doanya dulu Pak, biar kita ketika sudah mau menyembelih tinggal apa? Bismillah wallahu akbar. Itu cara singkat menyembelih Pak, karena waktu kita sangat pendek. Sekarang Pak, yang paling penting dalam berkorban Pak, di konteks modern butuh nggak kepanitiaan? Butuh. Kenapa kok korban itu perlu untuk diserahkan kepada panitia Pak? Kenapa kok tidak jenengan lakukan sendiri? Alasannya apa Pak? Biar lebih efektif, efisien, pendistribusiannya juga tepat apa? Sasaran. Biasanya semacam itu Pak. Soalnya jenengan kalau konteks masyarakat modern itu nggak mau ribet Pak, mau menyembelih sendiri nggak bisa toh. Kadang bisa tapi kurang profesional gitu. Nanti pendistribusiannya juga kadang tidak maksimal. Sehingga korban itu di konteks modern ini Pak, secara umum dikelola panitia. Tapi ketika dikelola panitia Pak, ada nggak dalil yang menjelaskan korban itu dikelola panitia di zaman Nabi Pak? Maksudnya Nabi membentuk kepanitiaan, Nabi ketua panitia korban. Ada Pak? Ada atau enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa kita lakukan Pak? Hah? Kenapa kita lakukan? Sebagaimana zakatul fitri Pak, di zaman Nabi ada nggak amil zakatul fitri? Ada atau enggak? Kalau zakatul mal jelas Pak, innamas shadaqatu lil fuqara itu kan ada wal amilin. Amil itu termasuk asnaf thamaniyah, 8 asnaf. Dapat presentasi bagian zakat. Tapi zakatul fitri Pak, ada amilnya atau enggak? Enggak ada.
Tapi Pak, Muhammadiyah tahun 1920 itu sudah membentuk kepanitiaan zakatul fitri. Kenapa Pak? Karena dianggap oleh Muhammadiyah zakatul fitri itu didistribusikan tidak tepat sasaran atau target. Kenapa demikian? Zakatul fitri diberikan kepada siapa Pak? Waktu jenengan tasik muda dulu Pak, masih kecil Pak. Mudin. Zakatul fitri mau diserahno tengmu teng kota gede Pak, teng Yogyakarta, teng Jogja nggih. Mudin itu mendapatkan zakatul fitri itu bisa dibuat makan 1 tahun. Padahal zakatul fitri itu dimensinya apa Pak? Sosial. Di samping purifikasi Pak, karena Nabi bilang apa? Tuhuratan lisum'imi minal lagwi warafat, sebagai purifikasi, tapi juga waktu matan lil masakin, apa? Untuk memberi makan orang miskin. Tapi kalau zakatul fitri untuk memberi makan orang miskin Pak, tapi hanya diserahkan pada mudin, orang miskin tetap kaliran atau enggak Pak? Iya. Makanya Muhammadiyah berani membentuk kepanitiaan zakatul fitri, padahal enggak ada dalilnya. Sebagaimana jenengan sekarang berani membentuk kepanitiaan korban Pak, meskipun ditakui dalilnya yang mbah enek buka aku yo gak roh. Sementing eneke ngene kan ngono Pak. Nah, sebenarnya Pak, meskipun kepanitiaan korban itu sebenarnya tidak ada Pak, tapi ada beberapa hadis Pak yang menjelaskan yang memberikan indikasi pembentukan panitia korban itu boleh. Di antaranya Pak, nanti jenengan lihat kitab Bulughul Maram, di kitab Duhaya, kitab korban. Di hadis kedua yang paling akhir Pak, di sana disebutkan hadis Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib itu berkata, amaroni nabiyyu an aquma ala budnihi. Rasulullah pernah memerintahkan aku untuk mengurusi ontanya. Karena Rasulullah itu pernah korban, ontanya berapa Pak? Berapa Bu? 100. Kalau 100 dibelah Rasulullah dhewe ya katok Pak. Makanya apa? Memerintahkan Ali untuk membantu. Nah. Jadi Rasulullah pernah korban dengan 100 onta. Ketika itu Ali mengatakan, wa an uqassima luhumaha. Saya diperintahkan untuk membagi daging-dagingnya. Berarti semua daging dibagikan. Meskipun sahibul Quran korban boleh makan daging korban atau enggak Pak? Boleh. Boleh ya. Karena Al-Qur'an bilang apa? Fakulu minha. Fakulu suruh makan tapi minha. Min itu litab'id, menunjukkan sebagian. Tapi kalau jenengan korban dimakan semuanya Pak, disebut korban atau enggak? Enggak. Makanya ayat Al-Qur'annya bilang apa? Wa'at'imu, disuruh ngasih makan. Objeknya siapa? Al-qani'a wal mu'tar. Orang yang diam di rumah tidak meminta-minta, dan orang yang minta. Berarti memberikan makan itu hukumnya wajib. Tapi kalau sahibul kurban makan korbannya itu tidak sampai wajib Pak. Makanya kalau jenengan korban mengambil dagingnya boleh, menyerahkan ke panitia semuanya nggak ngambil sama sekali juga boleh. Tapi dagingnya harus ada porsi yang dibagikan kepada orang fakir miskin. Kalau jenengan misalnya menyembelih kambing Pak Tebu di belakang rumah, makan satu keluarga, nggak ada yang dikasihkan ke tetangga atau orang miskin, korban atau enggak itu? Tidak itu, karena dimakan semua. Makanya Al-Quran bilang bahwa fakulu minha, ada minha Pak, berarti boleh dimakan tapi nggak boleh semuanya ya. Kemudian buat juludah, kata Ali, saya juga diperintahkan supaya membagikan kulitnya. Berarti kulit korban hukum asalnya apa Pak? Dibagikan kepada orang fakir miskin. Tapi
kadang-kadang muncul masalah Pak. Ketika ibu-ibu dikasih kulit itu jenengan bisa masak napa mboten Bu? Nah, kadang ibu-ibu saiki sok gaya ya Pak. Oh, apa dikei kulit wis buak-buak ngono. Suruh masak nggak bisa Bu ya. Kalau dibuak ya mubadir gitu. Padahal kulitnya suruh membagikan. Nah sehingga kalau misalnya masyarakat itu Pak dikasih kulit terus dibuak gitu. Majelis tarjih membolehkan Pak. Kulit itu dijual tetapi uangnya nggak boleh dikembalikan kepada sahibul kurban. Boleh diberikan daging. Kalau banyak bisa dapat 1 kambing atau digunakan untuk kepentingan sosial. Tapi kalau misalnya panitia kilo ruwen korban dek nani hasil apa? Ngedol lulang atau kulit. Itu nggak boleh gitu. Seakan-akan apa? Sahibul korban itu melakukan korban tapi tidak totalitas. Karena kulitnya apa Pak? Ditransaksikan gitu. Itu ya. Terus wajilalah aksesorisnya juga dibagikan. Karena unta itu punya aksesoris Pak, alal masakin pada orang miskin. Terus yang ini menarik Pak, kata Ali, wala utiya fi jizaratiha minha syai'an. Saya enggak dianjurkan memberikan tukang jagalnya dari daging korban sebagai opah. Berarti tukang jagal boleh mendapatkan opah berupa daging atau enggak Pak? Hah? Biasanya opah yang menyembelih dapat apa Pak? Kepala, dapat lulang. Itu kalau disebut opah Pak, nggak boleh. Tapi kalau dihadiahkan, boleh atau enggak Pak? Boleh. Tapi endingnya ya podo-podo oleh Pak. Lah kok disebut opah nggak boleh, disebut hadiah kok boleh Pak? Yang pertama akadnya beda Pak. Dan yang kedua Pak, kalau upah itu kan bisa nego Pak. Masa cuma dikasih kepala? Saya minta lulangnya juga. Tapi kalau hadiah kan terserah yang ngasih. Berarti kalau hadiah Pak, yang menyembelih itu tidak harus dapat kepala. Bisa juga itu yang namanya dikasih ya terserah itu. Demikian juga panitia Pak. Kalau kepanitiaan secara kelembagaan boleh menerima opah daging korban atau enggak Pak? Enggak boleh. Misalnya panitia penyembelihan korban Masjid At-Taqwa Sumberjo, nanti Pak memberikan syarat opahnya 1 ekor kambing untuk panitia. Misalnya kambing yang masuk 20 ekor, yang 1 buat panitia sebagai upah. Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Enggak boleh Pak. Kalau sebagai upah. Tapi kalau panitia secara pribadi Pak atau personal mendapatkan apa Pak? Bagian tapi bukan nama upah atau apa Pak? Sedekah atau hadiah, boleh atau enggak? Boleh gitu. Tapi biasanya Pak, korban itu kan panitia butuh apa Pak? Dana. Bolehkah panitia meminta sahibul kurban dana operasional Pak? Soalnya panitia itu kan bondo napa mboten Pak? Sing jenengan nanti dados panitia. Bondo napa mboten Pak? Bondo. Harus beli apa Pak? Plastik. Apalagi Pak? Hah? Apa Pak? Pisau, apalagi terpal, suwakeh Pak. Dan semacam itu kan panitia butuh dana operasional. Misalnya mensyaratkan sahibul kurban, misalnya kalau kambing plus 50.000 sebagai dana operasional. Urunan sapi tadi 3 juta dilebihkan Pak, 3.100.000, yang 100 buat operasional. Itu boleh atau enggak? Boleh. Kenapa Pak? Dalilnya Ali tadi kan dipesan Nabi tidak boleh apa?
ngasih tukang jagal daging sebagai opah. Langsung tukang jagalnya diupahi apa Pak? Kata Ali, bal nahnu nu'tihi min indina. Kami kasih tukang jagal itu opah tapi berupa uang dari Ali sendiri, tidak dari daging korban. Berarti kalau tadi ada dana operasional Pak, panitia dapat upah dari situ boleh. Yang tidak boleh itu ketika upahnya diambil dari daging korban. Jelas ya? Oke, nih Om. Yang terakhir Pak, yang terakhir ini. Kalau jenengan korban, daging korban itu jenengan simpan atau enggak Pak? Biasanya sampai pinten bulan Bu? 1 tahun Bu? Daging korban tahun kemarin juga masih Bu? Waduh. Boleh atau enggak korban itu disimpan Pak? Boleh Pak? Oh, sekadung nyimpen no, Pak. Nah, dulu Pak, Nabi itu pernah melarang apa? Hewan korban itu disimpan melebihi 3 hari. Nabi bersabda apa? Nabi bersabda apa? Dalam hadisnya Pak, la yaqulu ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa 3 ayyam. Janganlah seseorang di antara kamu memakan daging korbannya melebihi 3 hari. Kenapa kok demikian? Karena ketika itu lagi dalam hadisnya Pak dikatakan li'ajli dafah. Ketika itu lagi krisis pangan Pak. Ketika terjadi krisis pangan Pak, terus orang berkorban itu disimpan Pak, korban bisa mengatasi krisis pangan atau enggak Pak? Tidak. Orang miskin tetap kelaparan, karena orang yang kaya korban tapi korbannya disimpan melebihi 3 hari. Makanya Nabi mengharamkan penyimpanan daging korban melebihi 3 hari. Tapi dijelaskan ada alasannya, yaitu apa? Ketika itu krisis pangan. Setelah itu Pak, larangan ini dinasakh. Dinasakh itu apa? Dihapus. Setelah itu Nabi bersabda apa? Kulu wa tasaddaqu wadakhiru. Makanlah, sedekahkanlah, wadakhiru, dan simpanlah. Dalam hadis yang lain watazawwadu, dan simpanlah atau berbekalah gitu. Sehingga kalau konteksnya normal Pak, kondisi sekarang kita alhamdulillah tidak ada apa? Krisis pangan, maka korban itu boleh disimpan. Termasuk Lazismu memiliki program apa Pak? Kornetisasi. Korban itu diawetkan, dibuat rendang, disimpan cukup lama sehingga apa Pak? Menjadi korban untuk ketahanan pangan. Semacam itu diperbolehkan. Apalagi kondisi kita apa? Normal, tidak ada krisis pangan, maka menyimpan daging korban itu diperbolehkan. Mungkin sekian kajian kita. Biasanya ada pertanyaan atau enggak? Enggak ya? Enggak ada. Oke, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.